Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ade Satria Baguswaji. Saya seorang pengajar PJOK dari SMA Negeri 1 Tarik Sidoarjo. Di sini saya akan membuat video pembelajaran, inovasi video pembelajaran terkait tentang pembelajaran PJOK. Untuk materi yang akan saya ambil di sini adalah materi atletik, nomor lomba, nomor cabangnya adalah lempar cakram. Jadi kita akan mempelajari tentang lempar cakram. Apa itu lempar cakram, bagaimana teknik dasarnya, menggunakan apa sebagai media belajarnya, dan cara melakukannya seperti apa, gerak dasarnya seperti apa. Nanti kita bahas dan kita buat semaksimal mungkin sehingga nanti ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang tepat untuk anak didik kita atau peserta didik kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi intinya, izinkan saya dulu untuk ganti baju ya, ganti kostum. Untuk itu, cekidot. Pada video pembelajaran pada kali ini adalah fokusnya pada materi atletik. Atletik kita tahu bahwa induk dari segala macam olahraga. Nomor-nomor yang ada di dalam atletik cukup banyak, termasuk ada lari, ada lempar, ada tolak, ada jalan. Nah, yang difokuskan pada materi hari ini adalah terkait dengan melempar. Melempar pun juga ada banyak, ada lempar cakram, ada lempar lembing, ada tolak peluru, bahkan ada lontar martil. Nah, untuk fokus ke materi hari ini adalah video pembelajaran tentang lempar cakram. Dan untuk itu saya jelaskan dulu lempar cakram itu apa? Lempar cakram itu adalah olahraga yang melakukan kegiatan melempar sejauh-jauhnya dengan menggunakan media alat bantu yaitu berupa cakram. Dan untuk kegiatan ini nanti ada beberapa fasilitas yang harus kita penuhi untuk melakukan kegiatan ini. Yang pertama adalah kita tahu sendiri, alat utamanya adalah berupa cakram. Yang kedua ada media lapangan ya. Lapangan ini berupa lingkaran. Yang lingkaran ini berdiameter berdiameter 2,5, jari-jari 1,25 meter. Kemudian untuk berat lempar cakram, berat cakram ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi yang perempuan dengan berat 1 kilo dan untuk yang laki-laki dengan berat 1,5 kilo sampai 2 kilo. Oke, dalam permainan dalam olahraga lempar cakram, kita bisa menggunakan beberapa media yang bisa digunakan sebagai alat modifikasi cakramnya. Yang pertama, kita bisa menggunakan dengan selang yang sudah dipotong. Jadi kita buat modifikasi seperti ban ya, melingkar seperti ini. Ini nanti bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana cara melempar cakram yang benar dan baik. Kemudian media yang kedua bisa kita gunakan dengan media piring plastik yang sudah dimodifikasi seperti ini dengan 2 buah piring plastik yang di dalamnya juga diisi pasir dan kain sehingga menjadi pemberat untuk mengetahui bagaimana melempar dengan baik. Oke, dalam pembelajaran kali ini saya dibantu dengan rekan sejawat yang juga berprofesi sama dengan saya yaitu guru PJOK. Jadi di sini nanti saya akan memberikan sedikit permainan yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana cara melempar cakram ini dengan arah putaran yang sesuai dengan arah putaran jarum jam. Jadi di lempar cakram itu utamanya adalah melempar cakram sejauh-jauhnya dengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berarti. Artinya dari kesalahan itu cara melemparnya, lemparannya, putaran lemparannya juga itu berpengaruh. Sehingga nanti ketika kita memulai untuk praktek lempar cakram ini, harapannya adalah melempar dengan menggunakan arah lemparan searah dengan jarum jam. Untuk itu, kita bisa memodifikasi alat cakram yang asli ini dengan menggunakan piring plastik dan selang yang bisa kita modifikasi dalam bentuk seperti ini. Kemudian, untuk bentuk-bentuk permainan yang pertama adalah kita bisa melempar cakram ini dari arah bawah ke atas dengan berpasangan dengan kelompok kita ya, kelompok kita bersama. Monggo Pak Edwin, agak menjauh sedikit. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah memegang selang ini sebagai media pembelajaran dengan menggunakan tangan yang jari-jari yang dibuka seperti ini. Kemudian jari-jari ini memegang
ujung atau pinggiran dari selang ini, kemudian arah lemparannya adalah searah dengan jarum jam. Ya, searah dengan jarum jam. Jadi melemparnya dari bawah ke depan. Kita perhatikan seperti ini. Oke, sekali lagi kita coba lagi, kita pegang cakram ini, kemudian kita arahkan ke teman kita yang ada di depan. Ya, arahnya seperti ini. Baik, itu cara yang pertama. Monggo silakan Pak Edwin untuk dibantu. Oke, kita ulangi lagi ya, kita ulangi lagi. Monggo yang satu. Baik, untuk arah lemparan yang pertama adalah siswa diharapkan bisa melempar cakram ini dengan searah dengan jarum jam. Untuk membiasakan hal tersebut, siswa digunakan alat yang dimodifikasi seperti ini. Ya, jadi alatnya seperti ini, dilempar dari bawah ke depan. Dari bawah ke depan. Oke. Ya, monggo Pak Edwin dilempar. Oke. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu dari samping bawah ke samping atas. Tetapi dengan tetap menggunakan lemparan yang searah dengan jarum jam. Ya, jadi seperti ini contohnya. Dilakukan secara berpasangan ya. Jadi kita lakukan secara berpasangan. Tetap dengan menggunakan lemparan yang searah dengan jarum jam. Lempar, Pak. Oke. Lempar lagi. Lempar. Oke. Lempar lagi. Oke. Sekali lagi, Pak. Baik. Itu cara yang kedua dengan menggunakan selang. Sekarang cara yang kedua dengan menggunakan piring plastik, media piring plastik. Untuk teknisnya sama, yaitu memegang cakram seperti ini, lalu cakram dilemparkan seperti halnya melempar selang tadi, dari samping bawah ke samping atas. Ini contohnya. Boleh diambil, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ringan kok, Pak. Jadi dari samping, ini hanya untuk arah putaran saja ya. Ini melatih arah putaran saja. Jadi kita fokusnya adalah arah putarannya. Seperti ini. Jadi modifikasi ini kita gunakan dengan bertujuan agar alat yang kita pakai ini tidak terlalu berat. Monggo, Pak. Itu untuk gerakan yang kedua. Untuk gerakan yang ketiga adalah dengan melempar selang ini dari bawah ke atas, tapi di atas lantai. Kalau tadi yang pertama ada di bawah lantai, sekarang kita naikkan di atas lantai. Gerakannya seperti ini. Satu, Pak. Lempar lagi. Oke, gerakannya seperti itu. Lempar lagi. Oke. Lempar lagi. Oke, lempar lagi. Ya, baik. Itulah rangkaian gerak untuk mengetahui arah putaran di lempar cakram. Oke, untuk modifikasi permainan yang keempat, dengan menggunakan permainan yang memodifikasi permainan frisbee. Ya, jadi ini ibaratkan alat untuk frisbee-nya, kita melempar, kemudian kita moving ke arah pasangan kita, ya, pasangan kita. Kemudian pasangan kita juga gitu, sama seperti saya, setelah melempar, berpindah, moving ke gerakan berikutnya. Gerakannya seperti ini. Lempar, Pak. Oke, lempar sini, Mas. Oke, baik. Lempar. Yuk, lempar. Oke, lempar lagi. Oke, baik. Lempar lagi. Yuk, lempar. Sip. Lempar lagi. Oke, Pak. Lempar, Pak. Oke, lempar ke Dava. Oke, baik. Itu untuk memodifikasi permainan yang keempat. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran berikutnya adalah
gerak dasar ayunan lengan ya. Karena dilempar lembing itu lempar cakram itu ada gerak dasar ayunan ya. Ayunan. Setelah kita memahami arah putaran dari lempar cakram, kita harus juga paham tentang ayunan yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswa saat melakukan lempar cakram. Saat kita melakukan ayunan, ya, kita pastikan saat kaki kanan dan kaki kiri ini berada yang sejajar dengan bahu kita, sehingga ketika kita mengayun, kita harus mengutamakan gerakan yang luas, jadi tidak kaku, ya. Gerakannya tetap luas, jadi tidak kaku, nggak boleh kaku. Peserta didik diharapkan gerakan ini harus luas, ya, tapi tetap menggunakan power, ya, tetap menggunakan power, karena yang inti dari tujuan ini adalah melempar cakram sejauh-jauhnya. Gerakan berikutnya adalah dilakukan oleh teman sejawat. Berikut gerakannya. Oke, baik. Gerakannya seperti itu. Gerakannya seperti itu. Oke. Kita memasuki gerakan dasar yang ketiga. Gerakan dasar yang ketiga adalah gerakan lanjutan dari gerakan perpindahan saat kaki ini berada di posisi awal. Jadi gerakan lanjutan ini mau melepaskan cakramnya. Jadi gerakan lanjutan ini digunakan ketika kita sudah belajar dari ayunan. Ketika kita sudah belajar dari ayunan, langkah berikutnya adalah kita belajar tentang gerakan kakinya. Gerakan kakinya saya contohkan seperti ini. Setelah kita mengayun, 1, 2, yang ketiga baru kita mulai untuk gerakan kakinya. Tek. Jadi gerakan kakinya seperti itu, ya. 1, 2, yang ketiga. Nah, gerakan kakinya seperti itu. Perpindahan kaki dari yang awal ini ke gerakan berikutnya. Jadi arahnya seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke gerakan yang berikutnya, yaitu gerakan follow through atau gerakan lanjutan dari kaki yang sudah mulai melepaskan lempar cakramnya. Jadi kita mulai ke gerakan follow through atau gerakan selanjutnya. Kita contohkan tanpa menggunakan cakram ya. Ayun. Langkah. Kemudian lepas. Ya, gerakannya seperti itu. Kita ulang lagi, satu kali lagi. Ayun. Ya. Melangkah. Lepas. Oke. Kita gunakan media piring. Ya, kita masuk ke seluruh rangkaian gerakan. Dari mulai awal sampai gerakan melempar cakram. Gerakan yang pertama adalah mengayun. 1, 2, 3 mulai putar, jalan, putar. Jadi itulah serangkaian gerak yang ada di lempar cakram. Demikianlah media pembelajaran yang bisa kita buat. Kami berharap dengan video pembelajaran ini bisa diterapkan ke peserta didik kita atau siswa kita sebagai media interaktif, media pembelajaran saat kita memulai pembelajaran berupa literasi dan numerasi. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Lempar cakram adalah tujuannya untuk melempar cakram sejauh-jauhnya dengan media cakram yang sudah kita modifikasi dengan menggunakan selang yang sudah kita buat seperti ini. Jadi ini adalah tidak mengurangi esensi dari tujuan pokok dari pembelajaran ini. Jadi kita tetap menggunakan media ini sebagai alat untuk mengetahui bagaimana cara memutar cakram ini dengan baik, yaitu searah dengan jarum jam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai bahan pertimbangan berikutnya kami mohon kritik dan saran untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.